Ya, selamat berjumpa kembali. Ini berarti udah di video yang terakhir dari soal 1 ya. Ini berkaitan dengan sebenarnya pokok utama pembahasan itu mengenai menyimpan, tapi saya tambahin menyimpan dan lain-lain. Ya mungkin ada yang bertanya gitu, atau ada mengganggu di pikirannya. Ini kan kalau pakai RP, emang kalau nggak pakai RP nggak boleh? Kalau di atas judulnya kamu nggak pakai RP, boleh. Tapi dengan catatan, angka di bawah ini harus ada RP-nya. Munculin RP-nya gimana? Caranya begini. Kita blok, ya, CTRL 1, number, counting, counting boleh, currency boleh, ya, accounting. Lalu simbol ini dirubah ke Indonesia. Nah, dia cukup jauh nih cari. Cukup jauh dicari, ya, harus sabar dan teliti. Terus ke bawah, terus belum, terus ya, terus ke bawah, terus cukup jauh. Nah, ini udah deket nih biasanya. Oh, masih jauh. Nah, ini dia Indonesia, ya. Desimalnya mau berapa ditentukan, ya. Dalam contoh ini kayaknya disuruhnya 0, lalu klik OK. Nah, tuh, ya, seperti itu. Yang ini belum ya, ini ulangin lagi. CTRL 1, accounting. Nah, ini rubah ke Indonesia. Ya, rubah ke Indonesia. Mana dia? Nah, ini dia. Ya, ini 0. Oke. Ya. Ini lebarin. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama. Ya, desimalnya 0 tadi, desimalnya nggak saya ubah. Nah, itu udah. Kalau kita ngerubah lebar, mengatur kolom lebar yang di atas, ini karena tabel ini ada di bawahnya, dia ikut-ikutan, nggak bisa, ya. Nggak bisa kalau kita ngubah lebar yang di atas, yang bawah nggak ikut, nggak bisa. Kalau dia berada di kolom yang sama, kalau yang atas diubah, maka yang bawah juga ikut berubah. Kalau yang bawah diubah, yang atas ikut berubah. Ya, kalau mau nggak berubah, tabel ini ditaruh di samping. Cuman nanti kalau nyetak, jadinya kecil, karena kan sangat lebar jadinya. Kalau sangat lebar, di kertas nggak muat, pasti kecil. Itu ya. Nah, kemudian, kalau menyimpan, ini kan Bapak menyimpannya di, oh sorry, ada yang ketinggalan. Itu tadi kalau pakai accounting. Kalau pakai currency bagaimana? Kalau pakai currency, ini currency ya, number currency. Nih, kalau currency, RP-nya nempel. Biasanya kalau di perusahaan, perusahaan lebih suka yang mata uangnya nempel begini. Karena dengan mata uangnya nempel, ini menjadi tidak memungkinkan untuk diakalin. Ya, jadi kayak begini nih, ini kalau ada spasi kosong, kalau ada yang kemampuan kompetensi komputernya cukup tinggi di dalam mencetak, dia bisa rekayasa. Tarif per hari harusnya 550.000, tambahin sini 1 titik jadi 1.550.000. Tapi kalau nempel begini kan nggak mungkin. Ya, itu bedanya currency dengan yang accounting. Ya, biasanya kalau di soal tidak disebutkan, kebanyakan pada milih yang ini karena kelihatannya lebih rapih. Ya, ini saya kembalikan. Gitu ya. Nah, sekarang mengenai menyimpan. Menyimpan ini, kalau kamu lihat, Bapak lakukan di terakhir setelah selesai. Tapi sebenarnya kalau mau aman, kalau pakai laptop, mati listrik, kalau baterainya masih bagus ya, nggak apa-apa, datanya nggak hilang. Tapi kalau pakai PC biasa yang nggak ada UPS-nya, UPS itu adalah penstabil listrik, tapi di dalamnya ada aki.
ada akumulator, ada aki, ada baterai. Sehingga kalau terjadi mati listrik, komputer biasa tersebut tidak langsung mati karena dapat listrik dari baterai, dari aki. Nah, sehingga kita punya kesempatan untuk menyimpan. Tapi biasanya UPS itu cukup mahal, sehingga hanya kantor atau di kepentingan untuk kepentingan tertentu orang baru membeli UPS. Kalau di rumah umumnya tidak pakai UPS. Jadi kalau mati listrik, maka pasti datanya ikut hilang seiring dengan matinya komputer. Lalu solusinya gimana? Sebenarnya kalau seandainya pakai PC yang nggak ada UPS-nya, kecuali laptop ya, simpen duluan. Jadi masih kosong nih, masih kosong kayak begini nih, kita udah nyimpen duluan nih file, save as, ya simpen, ya kita simpen, ya mau simpen kemana nih, ya ke drive D, ke drive C atau kemana, kita simpen, ya simpen. Kalau kamu pakai laptop, biasanya simpennya ke My Document, ya. Tapi kalau seandainya kamu pakai komputer di sekolah, ingat di sekolah, ada kata sekolah. Biasanya komputer di sekolah itu karena dipakai oleh banyak orang, Windows-nya yang ada di drive C itu dilindungi, di drive C-nya dikunci. Tujuannya adalah agar virus tidak masuk ke drive C. Kalau virus masuk ke drive C merusak program Windows-nya, bagian lab itu harus menginstal ulang demikian banyak komputer. Jadi sehingga C-nya dia kunci. Kalau kamu menyimpan ke drive C, pasti hilang. Jadi kalau pakai komputer di sekolah, nyimpennya jangan ke drive C. Lalu simpennya kemana? Ke drive D. Kalau nggak ke drive D, ya ke drive E. Ya lihat aja, pokoknya selain C aja. Kalau nggak D, ya E. Lihat yang dalam kurungnya ini, ya. Kalau ada flash disk, ya simpen ke flash disk, ya. Tapi kalau pakai laptop, kamu boleh simpen ke dokumen, ya. Kalau ke drive C, Pak, kalau di laptop simpen ke drive C, ya boleh. Tapi kalau laptop mau simpen ke drive C, biasanya bikin folder dulu, ya, bikin folder dulu, ya. Nah, tulis misalnya nih, apa nama ininya, nama foldernya, ya. Kasih nama hotel misalnya. Karena ini kan berkaitan dengan tadi hotel internasional, ya. Nah, ini di enter. Nah, ini dibuka. Ya, dibuka, double klik. Ya. Nah, baru di sini tulis nama filenya. Ya, misalnya penginapan. Lalu save. Ya. Setelah save, ini kesimpan semua ini. Jadi kita nggak perlu menyimpan berkali-kali. Ini semuanya ikut kesimpan. Karena dia prinsipnya adalah prinsip buku. Ini adalah lembar-lembar yang ada di buku. Yang kita simpan buku, lembarannya otomatis ikut kesimpan. Ya. Gitu ya. Jadi tadi file, save as, ya tentukan tempat menyimpannya, ya. Dengan klik browse, ya ini mau disimpan kemana? Tadi kita simpannya ke C, terus kita bikin folder pakai new folder, kita kasih nama hotel, ya, lalu nama filenya penginapan, lalu kita klik save. Ya. Ini kalau filenya udah disimpan, ini ditutup pakai file close, atau kalau nggak ctrl-w, ya, ketutup. Ya, kalau mau dibuka kembali, file, open, terus, ya ini drive C, ini di hotel, ini nama file ya, open, ya, ini nih ada di sini nih, sorry, tadi nyimpennya dalam keadaan yang kosong ya, ngagetin, seolah hilang. Tapi saya ingatkan, di dalam membuka file jangan salah perintah. Yang sering terjadi begini. Ya. Setelah selesai dia keluar dari Excel, lalu dia masuk lagi ke Excel. Masuk lagi ke Excel kan pasti terbuka satu file yang kosong. Ingat, satu file yang kosong. Lalu dia maksudnya mau manggil. Manggil itu kan harusnya file open. Ini enggak, dia file save. Kalau file save berarti menyimpan yang kosong ini. Yang kosong ini disimpan. File save, save as ya. Atau save sama aja. Lalu dia cari file yang tadi. Drive C, hotel.
Nah, awas ini bahaya ini. Ya. Ini berarti menyimpan yang kosong ke drive C, ke folder hotel dengan nama penginapan atau menindih file penginapan. Jadi file yang kosong itu akan menindih file penginapan sehingga isi dari file penginapan itu hilang dan tidak bisa dikembalikan. Nah, jadi hati-hati antara file antara file save dengan file open itu harus hati-hati. Ya, kalau file save itu atau file save as itu untuk nyimpan, kalau file open itu untuk membuka. File save as itu sama dengan tombol fungsi F12, itu sama. Ya, itu sama. Tombol fungsi F12 yang saya tekan. Oke ya, demikian. Ini langsung klik, ini juga bisa terbuka. Ya, demikian tadi cara menyimpan dan lain-lain.